Halo semua, perkenalkan nama saya Norma Ladeni, saya dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Assalamualaikum, halo semua. Di kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai desain barang dan jasa. Pemilihan produk dan jasa. Pemilihan strategi produk mendukung keunggulan kompetitif. Pemilihan produk adalah pemilihan barang atau jasa yang akan disediakan bagi pelanggan kita. Misalnya, rumah sakit terspesialisasi untuk berbagai jenis pasien dan prosedur medis. Manajemen rumah sakit dapat memutuskan untuk mengoperasikan rumah sakit umum atau rumah sakit bersalin. Nah, keputusan produk sangat penting bagi strategi perusahaan dan memiliki dampak besar bagi keseluruhan fungsi operasi. Selanjutnya adalah siklus hidup produk. Siklus hidup produk dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama, perkenalan, perkembangan, kedewasaan, dan penurunan. Selanjutnya, analisis produk berdasarkan nilai. Laporan analisis produk berdasarkan nilai ini akan membantu manajemen dalam mengevaluasi strategi yang mungkin dilakukan untuk masing-masing produk. Menghasilkan produk baru. Yang pertama adalah melihat peluang produk baru. Dalam melihat peluang produk, perusahaan dapat dengan semangat memusatkan perhatian pada kesempatan seperti memahami pelanggan, perubahan ekonomi, perubahan sosiologis dan demografis, perubahan teknologi yang ada, dan perubahan-perubahan lainnya. Yang kedua adalah pengembangan produk. Sistem pengembangan produk sangatlah penting. Sistem pengembangan produk tidak hanya menentukan keberhasilan produk, tetapi juga masa depan perusahaan. Penyebaran fungsi kualitas mengacu pada satu, penentuan apa yang akan memuaskan pelanggan, dan yang kedua, menerjemahkan keinginan pelanggan menjadi target desain. Di dalam mengorganisasikan pengembangan produk, ada istilah tim pengembangan produk, yang merupakan tim yang diwajibkan untuk bergerak dari permintaan pasar akan sebuah produk untuk memperoleh sebuah kesuksesan produk. Selanjutnya, manufakturabilitas dan perekayasaan nilai. Kegiatan ini memusatkan perhatian pada perbaikan desain dan spesifikasi pada tahap penelitian, pengembangan, desain, dan praproduksi dari pengembangan produk. Permasalahan desain produk. Terdapat beberapa pertimbangan penting bagi desain produk, di antaranya desain yang baik, desain modular yang merupakan produk-produk yang didesain dalam komponen-komponen yang mudah tersegmentasi, desain berbantu komputer yang untuk merancang produk secara interaktif dan mempersiapkan untuk dokumentasi teknis, manufacturing berbantu komputer, teknologi realitas virtual, analisis nilai, yang merupakan suatu tinjauan atas produk sukses yang memberikan andil selama proses produksi, serta yang tak kalah penting yang perlu diperhatikan adalah etika dan desain yang ramah lingkungan. Persaingan berdasarkan waktu. Manajer operasi yang menguasai seni pengembangan produk secara bertahap akan memenangkan persaingan dari para pengembang produk yang lebih lambat. Merekalah yang mendapat keunggulan bersaing. Konsep inilah yang disebut dengan persaingan berdasarkan waktu. Terdapat beberapa strategi untuk pengembangan produk. Di antaranya adalah strategi pengembangan internal, yang meliputi pemindahan produk yang ada, perbaikan produk yang ada, dan pengembangan produk baru secara internal. Sementara itu, untuk strategi pengembangan eksternal, kita dapat melakukan membeli teknologi dengan mengakuisisi perusahaan, ventura bersama, dan aliansi. Desain jasa. Merancang jasa merupakan suatu tantangan, karena umumnya mempunyai karakteristik yang unik. Satu alasan kenapa produktivitas dalam jasa begitu rendah adalah karena baik desain dan pengantaran produk jasa memasukkan adanya interaksi pelanggan. Pelanggan dapat berpartisipasi dalam desain jasa. Analisis jaringan rantai proses. Analisis jaringan rantai proses dikembangkan oleh Profesor Scott Sampson memusatkan pada cara di mana proses dapat didesain untuk mengoptimalkan interaksi antara perusahaan dan pelanggannya. Penambahan efisiensi jasa. Cara untuk meningkatkan efisiensi jasa diantaranya untuk membatasi interaksi seperti
Membatasi opsi, menunda kustomisasi, modularisasi, otomatisasi, dan momen kebenaran. Dokumen untuk jasa. Karena interaksi dengan pelanggan tinggi, dokumen untuk memindahkan produksi berbeda dengan yang digunakan pada operasi pembuatan barang. Dokumentasi pada jasa sering berbentuk perintah kerja yang eksplisit yang merinci apa yang akan terjadi pada moment of truth. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat.